Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda dan Kak Heavy di Superbook Kids Club. Adik-adik, kita main tebak-tebakan yuk. Tebak apa nih? 1, 2, 3? Beda. Oh, beda. Hari ini kita lagi cosplay untuk menjadi cita-cita kita nih. Nah, kita mulai dari Kananda ya. Oke. Kelihatan kan kekerenan Kananda hari ini? Chef gitu ya, bukan ya? Bukan dong. Oh, iya, Jadi cita-cita Kananda itu adalah untuk menjadi orang yang bisa menyembuhkan orang yang atit. Oh, tapi bukan dukun ya? Bukan oh, dong. bukan. Coba Apa dong? adik-adik tebak, Coba apa? di kolom komentar. Apa? Oh iya, Betul sekali. Jadi apa? Jadi dokter. Dan Kak Heavy itu pengen banget jadi seorang pemimpin di suatu negara. Wow. Apa itu coba? Bukan manajer, bukan. Kak Heavy mau jadi bapak rumah tangga. Bukan, itu bapak rumah tangga iya harus. Tapi menjadi seorang pemimpin negara atau presiden. Gitu. Mungkin nggak ya? Nggak mungkin banget. Nggak mungkin, tapi karena jangan bilang nggak mungkin. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bisa terjadi sesuatu yang luar biasa buat kita ini. Bersama Tuhan itu tidak ada yang Betul mustahil. sekali. Kasih tepuk tangan dong buat Kananda. Kak Heavy, gimana kalau kita hafalkan kata-kata itu menjadi super kebenaran? Boleh sekali. Yuk, berarti adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama super kebenaran. Berarti bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, siap Kananda. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, Kak Heavy tadi baru belajar gerakannya gitu ya. Ya, Siap. adik-adik sama kayak Kak Heavy kan sama-sama baru belajar. Kita semuanya suaranya harus yang keras ya, oke? Siap Kananda. Siap ya, 1, 2, 3. Super kebenaran. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti harus dikebas ya, Iya gitu dong. ya. Sekali lagi, supaya lebih semangat ya. 1, 2, 3. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow, keren banget. Gimana kalau kita sekalian belajar tentang hal ini juga Kak Heavy? Boleh juga kan sama-sama kita belajar ya. Iya, Di betul. dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi sebelumnya itu kita harus berdoa dulu. Betul. Oke, jangan duduk. Oke, kita berdiri dulu ya. Kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan belajar banyak dan kami akan memuji Tuhan. Kami percaya Superbook Kids Club hari ini diberkati Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Kami belajar sesuatu yang luar biasa bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, pertama-tama kita akan melihat kisah dari Chris dan Joy. Kelihatannya nih, Joy sedang mengalami hal yang menurut dia itu gak mungkin bisa dia lakukan. Kalian penasaran kisahnya seperti apa? Ya udah, yuk kita langsung lihat aja kisah berikut ini. Apa yang kira-kira menarik dari anak ini, Chris? Ya, dia bisa menghibur. Menurutku itu berantakan. Charlie, apa yang kita katakan saat kita bersendawa? Cukup! Chris, aku tahu ibumu ingin membantu Nyonya Peterson supaya dia bisa berbelanja hadiah. Tapi kenapa kita yang harus menjaganya? Ayolah Joy, mana semangat liburanmu? Tapi aku pikir semua orang suka dengan anak-anak. Mereka lucu. Dan tidak bisa ditebak. Aku suka anak-anak, tapi Charlie, dia... Charlie kembali! Charlie! Oh tidak! Ibu mau menyiapkan makan malam untuk Charlie. Kalian sudah lapar? Ibu, Joy bisa membantu ibu. Katanya dia sangat suka anak kecil. Ini gara-gara kamu. Aku tidak mau menjaga Charlie. Tidak dan tidak akan pernah. Anak-anak, makan malam sudah siap. Ayo Charlie, seperti biasanya pasti kamu lapar. Hei Joy, aku pikir kamu bilang. Aku tidak mau menjaga Charlie. Tidak dan tidak akan pernah.
kalian tahu, aku memang pernah bilang begitu. Tapi dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mungkin suatu hari nanti, siapa tahu kamu akan menjadi pemimpin. Nah, adik-adik Anda di rumah tadi kan Kak Hevi dan Kak Nanda udah kasih tahu nih cita-cita Kak Hevi menjadi seorang pemimpin suatu negara dan Kak Nanda menjadi seorang dokter. Nah, sekarang Kak Hevi dan Kak Nanda tanya nih adik-adik semua yang ada di rumah nih, coba cerita apa cita-cita kalian? Menjadi seorang dokter mungkin, menjadi seorang apa? Guru. YouTubers, artis, siapa yang jadi artis? Iya. Tapi ada yang bilang, Kananda Kak Hevi aku pengen jadi seorang guru sekolah minggu. Keren. Pokoknya semuanya itu keren banget gitu kan ya. Tapi di sini adik-adik Kak Hevi mau bilang, mungkin adik-adik berpikir bahwa bisa nggak ya saya mencapai cita-cita saya kan, sedangkan saya nggak punya uang, papa mama nggak banyak uang, atau mungkin adik-adik maaf nih yang mengalami keterbatasan fisik ya, sampai berpikir bahwa nggak mungkinlah saya bisa menggapai cita-cita saya. Tapi jangan takut, jangan gelisah, percaya loh kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin bagi kita itu mustahil, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan selama kita melakukan kehendaknya dan setiap cita-cita yang kita rindukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dengan kita, Tuhan pasti buka jalan. Benar nggak Kak Nanda? Betul banget Kak Betul Hevi. sekali. Dan adik-adik bukan hanya tentang cita-cita kita, tapi juga ketika kita sedang mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, ketika kita udah nggak tahu nih apa yang harus aku lakukan Tuhan. Menurut kita masalah ini tuh udah ini nggak akan selesai. Tapi kita harus selalu ingat adik-adik, kalau kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Wow. Jadi jika kita meminta dengan berdoa, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya adik-adik. Kak Nanda dan Kak Hevi, kita di sini nggak tahu nih apa yang lagi kalian rasakan, apa yang lagi kalian alami. Mungkin ada yang kesusahan di pelajaran, ada yang masalahnya dalam pertemanan, keluarga, terus apalagi ya persaudaraan mungkin. Kita adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, kita minta bantuan Tuhan, Tuhan pasti dengar deh adik-adik. Ingat bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti kasih jalan. Betul sekali. Nah sekarang Kak Hevi mau minta adik-adik nih tulis di kertas ya. Ambil kertas terus tulis apa saja yang kalian doakan. Mungkin itu apa? Cita-cita kalian. Ataupun kayak tadi Kak Nanda bilang apa? Masalah ya. Kita bisa tulis di kertas. Hari ini Kak Hevi dan Kak Nanda bersama adik-adik semua yang ada di rumah kita sama-sama berdoa ya. Supaya Tuhan selalu berikan kita iman untuk percaya bahwa Tuhan terus menuntun dan menyertai dan memberikan mujizat buat kita semua ya. Oke, sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bawa setiap pergumulan kami, baik cita-cita kami, baik hal-hal yang menjadi doa kami atau pergumulan kami Tuhan. Kami percaya saat kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan kasih yang terbaik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya ada jawaban Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami sudah berdoa dan bersyukur, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan tidak ada yang mustahil. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan. Wow. Iya. Puji Tuhan banget ya Kak Hevi, kita itu punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Stop, jangan angkat lagi. Aku terlalu semangat. Terlalu semangat ya, karena Tuhan Yesus dahsyat. Betul. Iya. Tuhan itu mampu melakukan hal-hal yang menurut manusia itu nggak mungkin, tapi menurut Tuhan itu
Mungkin banget, itu gampang banget. Syaratnya adalah kita harus terus ada di jalannya Tuhan. Betul. Turut perintahnya Tuhan. Keren. Harus terus dekat sama Tuhan. Karena ini bukan hanya kata Kananda atau Kak Hevi doang. Iya. Tapi ada tertulis di Alkitab adik-adik. Yuk kita sama-sama ambil Alkitab kita. Oke, di mana kitabnya? Aku aja yang Oke, ambil. siap. Kita mau sama-sama lihat di Lukas Lukas 1 ayat 37. 37. Lukas 1. Ayat 37. Siapa yang udah ketemu? Ayo. Wih, cepet banget dari Kananda mereka. 37. Oke. Yuk, yang udah dapat kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sekali lagi dengan suara yang lantang ya, suara yang keras. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul sekali Kananda. Tuh, di Alkitab udah dikasih tahu, Kananda sama Kak Evi juga udah kasih tahu. Siapa di sini yang mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu mampu melakukan segala sesuatu? Kak Evi angkat tangan duluan, Keren. Tuhan kita emang keren. Keren banget. Nah Kananda, di Alkitab itu ada nggak sih kisah yang menceritakan seorang yang nggak percaya sama sekali sama Tuhan? Bahwa dia itu maha kuasa. Ada nggak ya? Ada banget. Kak. Ada ya? Bahkan ya karena dia nggak percaya, dia tuh jadi bisu. Oh gitu ya? Bisa ngomong. Kok kayak gitu ya? Iya makanya nih kalau misalnya Kak Hevi nggak percaya, adik-adik juga pasti penasaran kan sama kisahnya. Iya. Nih kita langsung lihat aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang Aku tahu. Shalom Legend Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Detektif Nanda punya lagu yang keren banget nih adik-adik, dengerin ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Gimana? Bagus nggak suara detektif Nanda? Mana suaranya? Terima kasih. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah di mana ada seorang yang tidak percaya kuasa Tuhan dan dia dihukum Tuhan. Kalian tahu siapa dan apa yang terjadi sama dia? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nah, Zakaria ini memiliki istri yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Siapa? Elisabeth, betul. Nah, mereka berdua ini hidup benar di hadapan Tuhan, selalu turut setiap perintah Tuhan dan ketetapannya. Tapi di umur mereka yang sudah lanjut usia, mereka masih memiliki suatu kekurangan, yaitu mereka belum memiliki anak nih, Ejen. Nah, sebagai imam, Zakaria ini memiliki tugas untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan. Tibalah giliran dari rombongan Zakaria untuk melakukan tugas tersebut. Dalam rombongan itu akan dipilih nih seorang imam melalui undi. Siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jari kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zakaria,
engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Wow, ternyata Zakaria lah yang terpilih untuk melakukan tugas tersebut. Ketika Zakaria sedang melakukan tugasnya nih, tiba-tiba ada cahaya besar di depannya. Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Kalian tahu nggak sih kenapa Zakaria itu merasa tidak mungkin? Iya betul, karena mereka itu udah tua banget. Mana mungkin coba orang yang sudah lanjut usia nih bisa punya anak. Apalagi udah lama nih mereka pengen anak tapi nggak punya. Dan ketidakpercayaan itulah yang membuat Zakaria akhirnya menjadi bisu. Sampai janji Tuhan itu terlaksana, yaitu bayi itu lahir. Nah, akhirnya Zakaria pulang dan memberitahu nih kepada Elisabet apa yang terjadi dengan cara menulis di batu. Dan kalian tahu, Elisabet benar-benar mengandung beberapa bulan kemudian. Wow, lihat kan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Apa yang menurut manusia itu mustahil, tapi tidak menurut Allah. Oke, kita lanjut. Nah, siapa nih yang ingat sama Maria? Betul, dia adalah ibu dari Yesus. Nah, ternyata Maria ini adalah sepupu dari Elisabet loh, Ejen. Nah, Maria juga ternyata mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang yang akan menjadi juru selamat manusia. Maria pun dikasih tahu nih kalau sepupumu itu si Elisabet dia juga sedang mengandung. Wah, mendengar itu Maria pun pergi berangkat menuju ke rumahnya Elisabet dan Zakaria di daerah Yehuda. Mulai dari sekarang, semua akan menyebutku berbahagia karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Genaplah hari di mana bayinya ini dilahirkan. Wah, gimana ya suasana di sana? Ia bilang namanya Yohanes. Apa? Coba aku lihat. Puji Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang dan menebus bangsanya. Dan kamu, anakku, akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setelah bayinya lahir, Zakaria pun kembali bisa bicara dan menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Dari kisah Zakaria ini kita lihat Ejen bahwa Tuhan itu sudah menentukan rencana apa yang terbaik untuk kita. Dan rencananya itu pasti keren dan
gak kepikiran nih sama kita manusia. Mungkin mustahil bagi manusia. Tapi ingat, kalau Tuhan bertindak semuanya jadi mungkin. Begitu juga dengan kita agent-agent. Saat kita menghadapi sesuatu yang menurut kita gak mungkin, selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu. Jadi tugas kita adalah percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke? Wah, seru banget hari ini kita bisa belajar tentang Zakaria. Kalau kalian mau belajar lagi nih, tapi kalian bingung di mana ya Kak, aku bisa belajar Alkitab. Kalian bisa langsung aja download aplikasi keren dari Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Kalian bisa langsung download di Play Store atau di App Store. Kalian ketik Superbook Kids Bible, terus nanti ada logonya ada gambar Tuhan Yesusnya, gampang banget, langsung install. Nah di situ ada banyak banget hal-hal yang seru, ada animasi, ada profil dari tokoh-tokoh Alkitab, dan kita juga bisa main games yang sesuai dengan kisah-kisah di Alkitab loh. Gimana, seru kan? Makanya kalian harus langsung download ya. Oke, sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau kisah ini dong. Kalian bisa langsung aja ya DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke, sampai jumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang aku tahu. Halo teman-teman semua, ada Gizmo, pasti ada kuis. Yeay! Saatnya kita kuis nih. Hari ini kita lihat bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuis hari ini adalah menebak kisah Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang mustahil. Kalian siap? 1. Kisah apakah ini? Benar, Daud melawan Goliat. Manusia bilang gak mungkin, tapi bersama Tuhan semua jadi mungkin. Yang kedua, kisah ini terkenal banget. Betul, Musa membelah lautan karena kuasa Tuhan. Yang ketiga, kisah ini menunjukkan kuasa Tuhan itu keren banget. Betul banget jawabannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke perapian. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, kalian keren-keren. Masih banyak kisah yang menyatakan kuasa Tuhan di Alkitab. Jadi baca terus Alkitabnya ya. Dan ingat, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu? Bahkan hal yang tidak mungkin menurut manusia. Betul. Yuk kita sama-sama mau naikkan pujian Allah sanggup. Oke. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
hari ini kita sudah menyelesaikan Superbook Kids Club. Dan terima kasih untuk adik-adik semua yang ada di rumah sudah mengikuti Superbook Kids Club sampai pada selesai. Dan kita banyak belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul sekali. Dan Kak Nanda dan Kak Hevi dan segenap tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih papa, mama, dan semuanya. Dan Kak Happy juga mengajak adik-adik semua yang ada di rumah terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media. Ada apa aja adik-adik? Instagram, TikTok, Facebook, dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa juga kasih tahu sama teman-teman juga yang mungkin mereka juga belum tahu tentang namanya Superbook Indonesia, supaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Dan kita banyak belajar tentang Alkitab melalui Superbook Indonesia. Yeay, dan kan ada juga mau ingetin nih, kalau Superbook itu punya aplikasi yang keren banget, yang isinya tuh kalian bisa nonton animasi, terus ada gamesnya, terus kalian juga bisa baca Alkitab di situ. Nama aplikasinya adalah Superbook Kids. Bye-bye. Keren banget ya, jadi adik-adik di mana saja bisa belajar tentang yang namanya Alkitab. Bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab dan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab melalui Superbook Kids Bible. Betul Kalian sekali. bisa langsung download aja di App Store atau di Google Play Store, namanya Superbook Kids Bible. Di situ ada tuh logonya, logo Tuhan Yesus, ada gambar Tuhan Yesusnya di situ. Langsung install, terus kalian bisa langsung main, kalian bisa apalagi tadi nonton animasi Superbook, langsung di-download ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita mengakhiri Superbook Kids Club hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur sekali di mana kami dikasih kesempatan lagi untuk banyak belajar tentang kisah-kisah Alkitab yang sangat luar biasa, yang hari ini mengajarkan kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kami cita-citakan, apa yang kami doakan, kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan sesuatu untuk setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau yang terus menuntun setiap kehidupan kami. Kesehatan kami juga Tuhan memberkati. Kami sudah berdoa dan mengakhiri Superbook Kids Club hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kan ada pamit. Kak Happy pamit. Sampai jumpa lagi di Superbook Kids Club selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you. Bye-bye.